warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia dari Program Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tumbuh dan berkembang Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana masa kejayaannya serta sampai kemunduran dan peninggalan Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiraha atau Maluku 4 Raja, yaitu yang pertama adalah Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500. Yang kedua adalah Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur. Yang ketiga adalah Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati. Yang keempat adalah Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kecil Buko. Pada masa kesultanan itu berkuasa masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruko, Makian, dan Halmahera. Nah, kerajaan Ternate dan Tidore bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Persaingan di antara kerajaan Ternate dan Tidore ini adalah dalam bidang perdagangan. Karena pada saat itu Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian Papua dikuasai oleh Kesultanan Tidore, sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo, dan Banggai di Sulawesi dan sampai ke Flores dan Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Nah, Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Babullah, sedangkan Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Nuku. Karena pada saat itu Ternate dan Tidore memiliki persaingan di dalam bidang perdagangan, sehingga mereka membentuk adanya persekutuan dagang pada saat itu. Nah, untuk Uli 5 atau persekutuan 5 bersaudara itu dipegang atau dipimpin oleh Ternate, yang meliputi wilayahnya ialah Bancan, Seram, Obi, dan Ambon. Nah, pada masa Sultan Babullah, Kerajaan Ternate mencapai zaman keemasan dan disebutkan daerah kekuasaannya meluas hingga ke Filipina. Sedangkan Uli Siwa atau persekutuan 9 bersaudara ini dipimpin oleh Tidore, meliputi Halmahera, Jailolo sampai ke Papua. Nah, kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang berkembang adalah Kesultanan Palembang yang didirikan oleh Ki Gedeng Suro, Kerajaan Bima di daerah bagian timur Sumbawa dengan rajanya Lakai Siak Sri Indrapura yang didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, dan masih banyak lagi kerajaan Islam kecil lainnya di Indonesia pada saat itu. Dan berikut peta atau pembagian wilayah masing-masing perdagangan Ternate dan Tidore. Bisa teman-teman lihat di sini petanya tampak seperti terbagi dua antara kerajaan Ternate dan Tidore pada masa itu. Nah, selanjutnya ialah masa kejayaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate. Orang pertama yang menjabat sebagai pimpinan Kerajaan Ternate dalam kisah sejarah Kerajaan Ternate adalah Baba Mansur Malamo. Beliau memerintah Ternate mulai dari tahun 1257 hingga 1277. Dia menjadi salah satu raja yang paling terkenal pada masa pemerintahannya. Kerajaan Ternate sangat unggul di sekitar perdagangan. Hal ini tidak mengherankan karena dari awal memang Ternate adalah pusat perdagangan. Kerajaan Ternate kala itu juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi,
kerajaan ini terus berusaha untuk memperluas wilayahnya hingga sempat mengalami konflik dengan wilayah lain yang ada di sekitarannya. Nah, masa kejayaan selanjutnya ialah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu oleh Inggris. Nah, Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali perdagangan biasa. Sultan Nuku memang orang yang sangat cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris. Sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, Makoan, Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali pada masa itu. Selanjutnya ialah kehidupan ekonomi dan sosial budaya oleh Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, kehidupan ekonominya ialah kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Di dalam bidang ini, Maluku sangat mengalami kemajuan yang pesat pada saat itu. Sedangkan di kehidupan sosialnya pada masa Ternate dan Tidore, ini adanya kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku bertujuan untuk menjalin perdagangan dan mendapatkan rempah-rempah. Namun tidak hanya itu saja. Ada niat lain di balik kedatangan bangsa Portugis pada saat itu. Apa? Yaitu ialah adanya ingin menyebarkan agama Katolik pada masa itu. Nah, kehidupan budayanya seperti apa? Kebudayaan rakyat Maluku tidak begitu banyak. Kita ketahui sejak dari zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Tidore. Karena pada masa itu Ternate dan Tidore hanya memfokuskan pada bidang perekonomiannya saja. Untuk budaya mereka tidak terlalu memfokuskan sekali. Selanjutnya ialah kemunduran Kerajaan Ternate dan Tidore. Kemunduran Kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena adanya adu domba yang dilakukan oleh bangsa asing Spanyol dan Portugis. Mereka bertujuan memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku pada saat itu. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat pada masa itu. Selanjutnya ialah peninggalan-peninggalan Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, yang pertama adalah peninggalan Kerajaan Ternate. Yang pertama ialah Istana Sultan Ternate, yang kedua Benteng Kerajaan Ternate, yang ketiga Masjid Ternate. Nah, peninggalan dari Kerajaan Tidore meliputi benteng-benteng peninggalan Portugis, dan yang kedua adalah Kerajaan Tidore. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Namun bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di YouTube video terbaru aku. Terima kasih.